Cerita dimulai dari Boruto mengeluarkan jiwa raksasa dari mata Jougan, dan muncul di tengah-tengah Konoha. Saat itu Boruto akan menghidupkan semua orang yang sudah mati yang ada di dalam Konoha akibat perang panjang ini. Bahkan jiwa raksasa itu berkata kepada Boruto, "Aku akan menjalankan perintahmu tanpa satupun yang terlewatkan, apa ada lagi?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Tidak ada. Lakukan sekarang juga sebelum Otsutsuki itu muncul. Aku tahu dia masih belum menyadariku melakukan ini. Ketika dia datang, aku akan menariknya dan pergi dari Konoha, dan aku akan mati di sana." Jiwa raksasa yang mendengar itu menjawab, "Baik Tuan Boruto, aku akan melakukan perintahmu." Setelah berkata demikian, dia melayang tinggi ke atas langit, dan tiba-tiba muncul rintikan cahaya terang dari awan dan perlahan menyinari seluruh desa Konoha. Bahkan Madara dan yang lainnya juga terkena sinar itu. Setelahnya, muncul kembali dari bawah tanah desa Konoha sebuah sinar berwarna hijau. Saat itu Orochimaru terkejut saat didekat Jiraiya dan Itachi. Tiba-tiba tubuh Edo Tensei mereka mengelupas. Menyaksikan perubahan di tubuhnya, Itachi berkata, "Tidak mungkin, apa aku akan benar-benar hidup di zaman ini lagi? Rasanya aku tidak pantas menerima hal semacam ini." Orochimaru yang melihat itu menjawab, "Sepertinya kau akan hidup seutuhnya lagi Itachi, dan apa yang dikatakan Boruto sebentar lagi akan terjadi padamu. Pemandangan seperti ini cukup menyeramkan buatku, bocah itu bisa melakukan hal sejauh ini. Tapi jika kau ingin melenyapkan dirimu setelah merasa tidak pantas, Boruto pasti akan kecewa." Itachi yang mendengar itu berkata, "Aku tidak tahu harus bereaksi seperti apa Orochimaru. Jika aku hidup lagi di zaman ini, maka aku akan melihat Sasuke. Entahlah, aku tak tahu harus menyikapi hal semacam ini." Jiraiya yang melihat jiwanya perlahan kembali langsung bereaksi bahagia dan senang, bahkan dia berkata, "Aku tidak pernah memikirkan hal ini bisa terjadi padaku yang sudah mati. Sial, aku akan kembali hidup lagi jika seperti ini. Akhirnya aku bisa menemui Naruto dan Tsunade. Bahkan aku juga sama seperti Itachi, aku tidak tahu harus berkata apa tentang perubahan kita berdua ini." Madara yang menyaksikan hal gila itu berkata di dekat Obito, "Sepertinya ini berbeda dengan Rin Tensei. Makhluk apa yang barusan itu yang terbang ke atas langit? Aku kira itu dari kekuatan Jougan-nya." Obito yang mendengar itu menatap mayat Kakashi yang ada di depannya. Dia sedikit tersenyum setelah menyadari kalau sebentar lagi dia akan bertemu. Saat itu Obito menjawab ucapan Madara. Sepertinya Boruto memiliki rencana lain, dia menghidupkan dan memulihkan desa Konoha yang hancur sebelum Otsutsuki itu tiba. Aku rasa, saat Otsutsuki itu ada di sini, dia akan membawanya ke tempat lain untuk bertarung habis-habisan di sana. Madara yang mendengar itu membalas, "Bahkan api biru yang menghadang kita masih belum padam walaupun dia sudah membakar Shinju. Apa mungkin dia juga menyadari kita sudah keluar dari dimensinya?" Obito yang mendengar itu membalas, "Itu yang dari tadi aku pikirkan. Bagi Boruto sangat mudah menyadari kita jika dia mau, tapi itu belum pasti. Sepertinya dia sedang berkonsentrasi penuh menggunakan jutsunya ini. Aku bisa mengetahui sesuatu yang pasti, ternyata Boruto tidak mati setelah menghidupkan semua orang. Jika dia melakukannya, maka dia akan langsung selesai." Madara yang mendengar itu menatap Boruto yang sedang berdiri di atas patung Hokage, dan dia juga melihat rintihan cahaya itu sudah menyinari para mayat yang ada di dalam Konoha. Menyaksikan itu Madara berkata, "Hei Obito, saat ini kita berdua bukanlah Edo Tensei seperti Itachi dan Jiraiya. Kita hidup seutuhnya akibat Boruto sebelumnya, sedangkan kau Hagoromo yang melakukannya. Apa yang akan kita lakukan dengan tubuh hidup ini? Aku ingin mendengar jawaban mantan kriminal sepertimu." Obito yang mendengar itu tertawa dan menjawab, "Jangan salah sangka, kau dan aku tidak ada bedanya. Entah mengapa, aku tidak tertarik sama sekali hidup di zaman ini. Aku merasa tidak pantas." Masih belum selesai Obito berkata demikian, tiba-tiba hal mengejutkan terjadi. Dari bawah tanah di dekat Obito, muncul jasad Rinohara yang sudah lama mati. Menyaksikan hal tidak masuk akal di depannya, Obito kagetnya luar biasa. Dia langsung gemetar dan tidak bisa berbicara sama sekali. Sedangkan Boruto yang ada di atas patung Hokage berkata, "Aku sudah tahu kalian bisa keluar dari dimensiku, tidak heran kalian bisa terbebas. Tapi selagi aku bisa mengendalikan kemampuan ini, aku juga akan membuat kalian bebas tanpa merasa sedih sedikit pun. Jujur saja aku tidak tahu kekuatan apa yang sedang aku lakukan sekarang. Rasanya aku benar-benar terhubung dengan jiwa yang sudah mati dan yang masih hidup. Dan untukmu Paman Obito, aku tahu alasan kau melakukan hal gila di masa lalu. Maka aku akan membuat kau bahagia di kehidupan ini.
Kurama yang mendengar Boruto berbicara seorang diri berkata, "Maaf jika aku harus bertanya, apa kau baik-baik saja setelah melakukan ini semua?" "Jujur saja, aku tidak bisa menahan rasa khawatirku padamu." Boruto yang mendengar itu membalas, "Tidak perlu khawatir Kurama, aku tidak akan mati sebelum ancaman itu benar-benar hilang. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Mengenai para biju, aku akan sedang mempersiapkannya, tapi jangan tanya padaku bagaimana cara aku akan melakukannya. Aku hanya bisa berkata, saat ini jiwa dan pikiranku telah diambil alih oleh mata ini." Setelah melihat ada jasad Rin di depannya, semua yang ada di sana terkejut luar biasanya, bahkan Madara berkata, "Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin terjadi. Aku tidak bisa berkata apa-apa." Orochimaru yang melihat itu langsung gemetar, sebab ini adalah pemandangan yang sangat mengerikan. Bahkan Obito yang menyaksikan Rin ada di depannya langsung mengeluarkan air mata yang deras. Bahkan jasad Rin dan Kakashi bersebelahan, yang artinya sebentar lagi mereka berdua akan hidup. Madara yang melihat ekspresi Obito tidak berkata apa-apa, dia langsung perlahan menjauhinya dan berkata, "Sepertinya aku tidak pantas ada di dekatmu, aku tidak menyangka Boruto akan sejauh ini melakukanmu." Saat Madara pergi, tiba-tiba muncul satu jasad dari depannya dan ternyata itu adalah Izuna Uchiha. Menyaksikan itu Madara langsung membeku dan tidak bisa berkata apa-apa. Boruto yang berada di atas patung Hokage kembali berkata saat menyaksikan itu, "Aku akan membuat dunia asli di mana kalian benar-benar bisa bahagia tanpa harus masuk ke dalam Mugen Tsukuyomi. Mengenaimu Paman Madara, rasa hancurmu adalah saat kau kehilangan adik tersayangmu. Aku akan membawanya juga agar kau tidak seorang diri di sini." Kurama yang melihat itu juga tidak bisa berkata apa-apa, dia tidak percaya apa yang ia lihat. Saat itu Boruto berkata kepadanya, "Sebentar lagi, aku akan membawa mereka, aku sudah terhubung dengan jiwa mereka, tapi aku memerlukan waktu, dan lagi, aku juga harus bersiap. Mengaktifkan jutsu ini perlu waktu yang cukup. Aku bisa merasakan Otsutsuki itu sudah mulai menyiapkan persiapannya, aku harus segera menyelesaikan ini semua." Kurama yang mendengar itu hanya terdiam melihat pertaruhan Boruto. Saat itu, Tobirama dan yang lainnya juga terkejut melihat keajaiban ini, terlebih lagi muncul jasad adik Madara di depannya. Bahkan Tobirama melihat langsung bagaimana Madara membeku tanpa bergeming sama sekali. Saat itu Tobirama berkata di dekat Orochimaru, "Sialan, ini seperti alam mimpi. Selain dia mengembalikan jiwaku seutuhnya dari Edo Tensei dan kembali hidup lagi, itu saja sudah membuatku tidak bisa berkata apa-apa. Dan kini, Boruto mengeluarkan jasad Izuna. Sial, ini mulai terasa tidak masuk akal bagiku. Hei, Orochimaru, pukul wajahku, aku rasa aku sedang bermimpi panjang." Orochimaru yang mendengar itu terdiam. Semua yang ada di sana tidak bisa mengucapkan satu kata pun melihat kenyataan ini. Bahkan Madara mulai terjatuh saat melihat adiknya di depannya. Begitu juga Obito, terdiam dan membeku melihat jasad Rin dan Kakashi berdampingan. Bahkan Obito berkata, "Apa mungkin kita kembali bersama lagi? Aku tidak bisa menggerakkan mulutku untuk berbicara melihat ini semua." "Boruto, aku tidak tahu, asialan. Aku tidak tahu. Memulai ini semua dari mana?" Setelah berkata demikian, Obito menangis luar biasa sambil memegang jasad Rin dan Kakashi yang sebentar lagi akan hidup. Boruto yang menyaksikan itu dari kejauhan tersenyum melihatnya. Dia benar-benar bahagia menyaksikan wajah mereka semua. Bahkan Boruto yang ada di atas patung Hokage menatap jasad Naruto dan Sasuke yang ada di depannya. Saat itu dia memegang mereka berdua, dan menggunakan Hiraishi no Jutsu. Jasad Naruto langsung muncul di depan Jiraiya, sedangkan jasad Sasuke muncul di depan Edo Tensei Itachi. Melihat ada Naruto di depannya, Jiraiya terkejut luar biasanya. Begitu juga dengan Itachi. Orochimaru yang menyaksikan itu berkata, "Aku tidak tahu apa yang membuat Boruto baik kepada kita yang di masa lalu adalah kita semua adalah penjahat. Bahkan kini dia menghadiahi kalian kembali hidup di zaman ini. Aku rasa kau perlu mempertimbangkan untuk mengakhiri hidupmu Itachi." Masih belum selesai Orochimaru berkata demikian, tiba-tiba dari belakang mereka tanah terbelah menjadi dua bagian. Dan keluar jasad Uchiha Fugaku, Uchiha Sarada, serta Uchiha Shisui dan ibunya Itachi. Melihat hal semakin gila dan tidak masuk akal, Orochimaru langsung merinding dan tidak bisa berkata apapun. Begitu juga dengan Itachi, dia langsung terdiam melihat kejutan yang diberikan Boruto kepadanya. Semua orang yang ada di sana benar-benar terpesona apa yang mereka lihat di depan mata mereka, sebab itu yang mereka inginkan selama ini.
Tapi tidak lama kemudian, api biru yang membakar pohon Shinju sebelumnya sudah menghilang, dan mereka semua bisa menyaksikan Boruto berdiri jelas di patung Hokage. Tapi mereka tidak ada yang peduli dengan hal itu. Mereka terpana apa yang ada di depan mereka. Sesuatu yang sangat berharga dalam hidup mereka semua kini akan dikabulkan Boruto. Berbeda dengan Tobirama, dia mengajak mereka untuk ke tempat Boruto. Tapi sayang sekali, hanya Orochimaru yang merespon ajakan tersebut. Bahkan Madara juga masih membeku melihat jasad adiknya. Saat itu Tobirama berkata, "Sial, ini pertama kalinya aku melihat Madara seperti ini." Tapi tidak ada yang salah, tentu saja dia terkejut menyaksikan hal gila itu. Tapi bagaimana Orochimaru? Apa kau ingin pergi bersamaku menyusul Boruto dan berbicara padanya? Orochimaru yang mendengar itu membalas, "Aku tidak keberatan, ayo kita pergi Nidaima. Aku juga ingin menanyakan sesuatu pada Boruto sebelum kita tidak bisa bertemu dengannya lagi." Masih belum selesai Orochimaru berkata demikian, tiba-tiba daratan yang retak akibat perang ini perlahan mulai menyatu kembali. Saat itu, pohon-pohon muncul dari bawah tanah dan berjejer rapi seperti sebelumnya. Bahkan secara mengejutkan, bulan tiba-tiba mengeluarkan cahaya terang putih pekat dari atas langit dan menyinari semuanya. Saat itu, mayat-mayat yang keluar dari bawah tanah, perlahan tubuhnya mulai berisikan cakra sedikit demi sedikit. Bahkan Edo Tensei Itachi dan Jiraiya bersama Edo Tensei Tobirama berubah seutuhnya. Kini mereka merasakan darah asli mengaliri tubuh mereka. Bahkan pupil hitam di mata mereka kini sudah berubah menjadi putih. Tapi berbeda dengan Itachi, Dojutsu Rinnegan-nya berubah menjadi mata normal. Menyaksikan hal tersebut, Tobirama menatap lengannya, dia merasakan darah itu benar-benar mengalir. Bahkan saking merasa aneh, dia menggores lengannya dengan gigitannya, dan darah langsung keluar dari sana. Saat itu Orochimaru berkata, "Sepertinya kau sudah bukan Edo Tensei lagi Nidaima Hokage. Semua yang terjadi padamu benar-benar sudah menjelaskannya. Tubuhmu benar-benar berubah dan bukan Edo Tensei lagi." Tobirama yang mendengar itu kesal. Dia merasa apa yang Boruto benar-benar berlebihan. Bahkan Tobirama mendatangi Madara dan berkata, "Hei Madara, aku tahu apa yang kau rasakan saat ini, tapi apa kau lupa? Kita harus mengejar dan membantu Boruto." Madara yang mendengar itu tidak berkata apapun, dia menatap tajam jasad adiknya yang ada di depannya. Melihat respon Madara, Tobirama langsung menendang wajahnya hingga tersungkur dan berkata, "Dasar kurang ajar, hei sadarlah, selagi kita masih bisa mengejarnya, ini adalah saatnya." Madara yang mendengar itu menjawab, "Hei Tobirama, aku semakin bingung dan tidak bisa berkata apapun. Apa kita layak hidup kembali setelah dosa yang kita buat di masa lalu? Terlebih lagi, ini adalah hal yang kuinginkan. Salah satu alasan aku menggunakan Mugen Tsukuyomi di masa lalu akibat kehilangan adikku." Tobirama yang mendengar itu langsung terdiam dan tak bisa mengucapkan satu kata pun. Dia mulai melirik sinar bulan yang semakin terang dan menyinari mereka semua yang ada di bawah. Saat itu dia berkata, "Aku tak tahu sinar apa ini. Sepertinya Boruto benar-benar bisa melakukan keajaiban seperti yang kita lihat. Pantas atau tidaknya kita hidup? Itu tergantung perspektifmu. Tapi jika kau melenyapkan dirimu, Boruto akan sangat kecewa. Mungkin jika kita ada di sini saat orang-orang kembali hidup lagi, mereka tentu akan terkejut melihatmu dan aku." Madara yang mendengar itu membalas, "Ya kau benar, aku memikirkan itu juga. Mereka tidak akan terima kehadiran kita di zaman ini." Setelah Madara berkata demikian, tiba-tiba jiwa dan kesadaran mereka berpindah tempat. Saat itu di ruangan tanpa batas, Boruto menemui mereka di sana, dan menjawab perkataan Madara. "Setelah semuanya berhasil, aku akan membuat ingatan semua orang berubah tentang kalian. Tidak ada yang menganggap kalian penjahat perang atau apapun itu. Mereka semua akan menghormati kalian, terutama kau Paman Madara dan juga Nidaima Hokage, bahkan semua yang kalian yang ada di sini. Aku akan membersihkan nama kalian semua dari ingatan buruk orang-orang. Aku akan membawa kedamaian tanpa kalian harus khawatir dengan kehidupan selanjutnya." Melihat ada Boruto di depannya, Tobirama berkata, "Hei Boruto, apa rencanamu selanjutnya? Dan lagi di mana ini? Sepertinya kau membawa kesadaran kami." Boruto yang mendengar itu membalas, "Ini adalah tempat di mana waktu tidak berjalan. Aku tahu kalian bisa keluar dari dimensiku. Dan aku juga merasa bersalah tidak berbicara kepada kalian. Bukannya kau ingin membicarakan sesuatu padaku Paman Nidaima Hokage? Ini adalah saatnya. Kau tidak perlu mengejar tubuh utamaku saat ini, karena aku tidak mau kalian ikut denganku." Tobirama yang mendengar itu membalas, "Saat ini tubuhku bukan lagi Edo Tensei, kau benar-benar menghidupkanku di zaman ini.
dan mendengar hal yang lebih gila dari sebelumnya. Kau ingin membuat kami bisa hidup di zaman ini setelah menghapus ingatan buruk kami di masa lalu di setiap orang? Apa itu tidak berlebihan? Boruto yang mendengar itu mendekati Itachi yang masih terdiam melihat orang-orang terdekatnya yang akan dihidupkan. Saat itu dia memegang pundak Itachi dan berkata, "Kau tidak perlu khawatir paman, kau akan hidup nyaman di Konoha sebentar lagi, tidak ada yang mengingat tentang insiden Uchiha. Aku benar-benar membersihkan semuanya dari ingatan orang-orang, sehingga kau bisa hidup damai bersama orang-orang terdekatmu." Setelah Boruto berkata demikian, dia ingin ke tempat Obito, tapi Itachi tiba-tiba menahan tangannya berkata, "Jujur aku tidak tahu harus berkata apa padamu, aku bahkan merasa semua ini terasa mimpi panjang yang indah, aku mulai khawatir padamu Boruto, apa kau baik-baik saja setelah melakukan semua ini?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Santai saja paman, aku tidak akan mati setelah mengembalikan semuanya seperti awal lagi. Setelah Otsutsuki brengsek itu aku kalahkan, aku akan bersama kalian semua dan mengenalkan kalian kepada orang-orang. Tentu saja, mereka semua akan terkejut melihat kehadiran kalian di zaman ini, tapi ingatan buruk tentang kalian benar-benar sudah aku hilangkan. Hanya saja reaksi mereka akan kaget, aku rasa itu saja." Itachi yang mendengar itu, langsung berdiri dan memeluk Boruto dengan kencang. Dia menangis di pundak Boruto tanpa bisa berkata apapun. Bahkan Madara juga mendatangi Boruto dan ikut memeluknya. Menyaksikan itu Tobirama terkejut, sebab dia tidak pernah melihat Madara menangis secara langsung. Bahkan Jiraiya dan Obito juga datang memeluk Boruto setelah melakukan semua ini kepada mereka. Saat itu Orochimaru yang menyaksikan itu berkata di dekat Tobirama, "Aku tidak tahu harus bereaksi apa melihat mereka, tapi Boruto benar-benar menyatukan kita semua di perang ini. Aku bahkan lupa ingin mengatakan apa pada dia. Aku merasa sedih jika dia akan mati setelah ini." Tobirama yang mendengar itu menjawab, "Sepertinya tidak ada lagi yang perlu kita lakukan. Kita hanya menikmati hasil perang ini. Entahlah Orochimaru, sepertinya kau cukup beruntung, nama baikmu kembali." Boruto yang melihat mereka memeluk dirinya berkata, "Kalian tidak perlu melakukan ini padaku, aku sudah melakukan apa yang seharusnya. Sebentar lagi aku akan bertarung dengan dia. Aku bisa menyaksikan dia sudah bersiap dan memakan buah cakra yang banyak untuk melawanku." Obito yang mendengar itu membalas, "Apa tidak masalah setelah kau melakukan semua ini dan dia tiba-tiba datang?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Jangan khawatir, aku sudah memikirkannya. Saat dia muncul di Konoha, aku akan menyeret paksa dirinya untuk masuk ke dalam dimensi baruku. Kami akan bertarung sampai mati di sana. Jadi Konoha tidak akan tersentuh sedikit pun. Dan lagi, sebentar lagi orang-orang berharga kalian akan hidup. Jutsuku sedang bekerja. Kalau begitu, waktuku tidak banyak di sini. Apa kalian ada pertanyaan? Aku tidak mau pergi tanpa ada keraguan dari kalian, tapi jawabanku sama, aku tidak mau kalian terlibat lagi." Madara yang mendengar itu, menjawab, "Apa kau yakin akan baik-baik saja? Aku jujur, tidak masalah aku mengorbankan jiwaku demi dirimu. Dari lubuk hatiku yang terdalam, aku tidak mau kau mati setelah melakukan ini semua untuk kami." Boruto yang mendengar itu membalas, "Jangan khawatir paman, aku juga tidak mau. Aku ingin bersama kalian di zaman ini, dan aku penasaran bagaimana kehidupan kalian bersama orang-orang baru." "Baiklah kalau begitu, aku rasa ini sudah cukup. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Aku akan mengembalikan kesadaran kalian di dunia asli. Aku akan menunggu Otsutsuki itu di atas sana." Setelah Boruto berkata demikian, dia akhirnya mengembalikan semua kesadaran mereka ke dunia asli. Sedangkan Boruto sudah bersiap diri untuk menemui Otsutsuki itu. Bahkan Otsutsuki tersebut yang sedang berada di dalam dimensinya bisa menyadari kemampuan Jougan akhir Boruto sudah muncul. Sebab itu, dia melenyapkan semua Otsutsuki yang sebelumnya menemani dirinya, dan mengubah mereka menjadi buah cakra, dan langsung memakannya. Saat itu dia berkata, "Aku bisa merasakan resonansi itu, tidak salah lagi. Akhirnya Jougan brengsek dari bocah ini muncul juga. Aku harus berhati-hati, jika tidak aku akan mati konyol. Tapi dengan memakan buah cakra sebanyak ini, kekuatanku menjadi meningkat drastis. Aku juga bisa menyadari kalau sudah terjadi sesuatu di bumi dan dia sudah menungguku di tempat yang tinggi." Boruto yang dapat melihat Otsutsuki itu dengan Jougannya, langsung mempersipkan dirinya. Dia mengikat kencang ikat kepala Sasuke yang ada di dahinya, dan langsung masuk ke dalam mode karma maksimal. Saat itu dia berkata dalam hatinya,
Baiklah, sepertinya kau tidak bisa melihatku di sini. Kalau begitu, aku akan mempersiapkan kejutan untukmu. Aku akan melenyapkan makhluk sepertimu untuk selama-lamanya.